Baik, terima kasih. Kembali lagi dengan saya, Stanley Frankidiana. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai pemrograman tingkat lanjut untuk memenuhi satu tugas UAS dari teknik elektro. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai pemrograman tingkat lanjut. Nah, di sini sudah ada NIM saya, nama dan semester dan fakultas. Saya juga berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, di sini tugas yang saya buat dalam berbentuk makalah. Di sini bisa dilihat, ya. Nah, tidak berlama-lama, sebelumnya perkenalkan, nama saya Stanley Frankidiana dan saya dari jurusan teknik. Nah, di sini saya membahas tentang pemrograman tingkat lanjut dari bahasa Python. Nah, langkah-langkah yang harus kita ketahui dalam biasa Python sendiri ada variabel, tipe data Python, dan masih banyak lagi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa variabel adalah suatu sebutan yang bentuknya dapat diberi nilai angka, kuantitatif atau nilai mutu atau kualitatif. Nah, di sini juga ada tipe data dari Python. Nah, di sini tetapi ada beberapa. Nah, sini sudah saya sediakan, namun tidak terlihat jelas. Nah, kita lanjut. Tadi ada variabel dari Python sendiri. Di sini juga ada pengertian if dan else dari statement. Nah, else if adalah pilihan alternatif dari penyeleksian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Else atau if memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if dan diletakkan setelah pernyataan if. Nah, di sini else adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai. Nah, else ini sendiri dalam bahasa pemrograman Python dia adalah pilihan terakhir jika sudah tidak ada pilihan dalam bentuk nilai atau true. Nah, di sini juga ada fungsi if. Fungsi if dan else digunakan untuk menentukan pilihan dari suatu kondisi yang diberikan. Cara kerjanya adalah melakukan perbandingan menggunakan operator dan atau logical operator. Nah, kalau else adalah pilihan terakhir, maka if adalah perbandingan. Ya, bisa dilihat di sini. Ya. Nah, kita lanjut. Di sini juga ada contoh dari if dan else di mana dia melakukan perbandingan. Ya. Nah, kita lanjut. Di sini juga ada perbedaan perulangan for dan while. Dan ada juga perulangan for dan perulangan while. Kita buat sedikit ya. Nah, struktur for pada umumnya digunakan untuk melakukan pengulangan yang banyaknya sudah pasti atau sudah diketahui sebelumnya. Dan perulangan while sendiri dia menyatakan while adalah pernyataan atau blok pernyataan yang diulang-ulang selama kondisi loop atau bernilai true. Ya, itu perbandingan antara perulangan for dan while. Ya, nah di sini juga apa itu Flash micro framework. Nah, yang sudah kita ketahui di sini dalam bahasanya Flash artinya itu tempat penyimpanan ya. Nah, kalau kita gabungkan Flash dan micro framework sendiri, itu framework merupakan serangkaian tool atau library atau serata aturan-aturan yang menyediakan struktur untuk membangun dan mengatur software ya. Jadi framework sendiri dia fungsinya untuk mengatur software yang ada dalam komputer kita. Nah, dan Flash adalah sebuah web dari framework yang tidak bisa dilepas dengan bahasa pemrograman Python. Nah, sini juga ada kelebihan Flash dan framework super rank. Ya, sini juga ada pengertian front end dan back end. Nah, front end dan back end sendiri yang saya ketahui, front end artinya dia di bagian luar atau bagian
desain yang nanti kita akan masuk ke dalam suatu website, dan backend adalah dia menyediakan suatu tipe data atau sekumpulan data ya. Di sini juga ada perbedaan cara kerja, dari mulai perbedaan cara kerja, perbedaan skill, perbedaan waktu kerja, perbedaan posisi kerja, dan masih banyak lagi. Nah, ini juga ada beberapa database apa yang dapat digunakan dengan Flask. Nah, database Flask. Nah, yang dapat digunakan dalam database Flask adalah models ya, karena database models, data yang akan disimpan di dalam database diwakilkan oleh kumpulan kelas, biasanya disebut dengan database model ya, atau ORM di dalam SQL ya. Ini contohnya seperti ini, dia bisa menyimpan database dalam sini. Di sini juga ada yang dijelaskan dengan fungsi dari library, apa itu rendering ya, pengertian flash, pengertian redict, pengertian URL4, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah pengertian Scaly Chemy ya. Nah, untuk materi yang lebih jelas nanti teman-teman bisa cek saja di dalam website tentang pemrograman tingkat lanjut bahasa Python. Nah, mungkin inilah video dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Stanley Franky Diana mengucapkan terima kasih.